Para mahasiswa, Anda telah mengikuti 2 sesi materi saya, yaitu sesi ke-4 dan sesi ke-5. Dan sekarang ini sesi yang ke-10. Nanti masih ada lagi, yaitu sesi yang ke-11. Untuk sesi yang ke-10 ini, tema besar yang akan dibahas adalah mengenai institutionalism isomorphism di dalam sosiologi organisasi dan birokrasi digital. Namun demikian, pada materi sesi ke-10 ini, karena kita akan banyak membahas mengenai institutionalism, saya akan menguraikan dulu, memperkenalkan perbedaan antara sociological institutionalism dan institutionalism dalam ilmu ekonomi atau seringkali dikenal sebagai institutional economics. Seperti Anda ketahui semua bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara sosiologi dan economics. Dalam sosiologi diasumsikan bahwa actors are influenced by others. Sedangkan dalam economics asumsinya adalah actors are uninfluenced by others. Asumsi yang kedua dalam sosiologi adalah law for various types of human actions, including rational choice. Sedangkan dalam economics itu mengasumsikan bahwa only perfect rationality. Nah, dari dua paradigma besar ilmu sosial humaniora ini, maka muncullah berbagai mazhab atau perspektif institutionalism yang ini daftarnya ada. Nah, tapi kita hanya mengenal atau ingin mendalami sociological institutionalism dan institutional economics. Di dalam ilmu ekonomi muncul institutional economics atau institutionalism in economics karena paradigma ini menolak atau mengkritik paradigma neoclassical economics, di mana institutional economics percaya ada asumsi bounded rationality yang berbeda dengan asumsi perfect rationality. Kemudian asumsi yang kedua, incomplete information. Sedangkan dalam neoclassical economics, asumsinya adalah perfect information. Asumsi lain adalah opportunistic behavior yang mengganti asumsi maximizing behavior. Dan yang terakhir adalah small numbers yang membedakan dengan asumsi large numbers. Kemudian dalam institutional economics yang terkenal adalah prinsip make or buy. Jadi ada satu hubungan produksi yang membuat sendiri atau membeli dari partnernya. Nah, ini tentu merupakan satu paradigma atau perspektif institutionalism sendiri yang dikenal sebagai institutional economics. Nah, sosiologi dalam mensikapi adanya perkembangan institutional economics tersebut berkembang juga sociological institutionalism yang mengkritik institutionalism di dalam economics. Antara lain dikemukakan oleh Pirro, Fleckstein, Granovetter, dan Powell. Ya, Pirro menekankan bahwa atau mengkritik new institutionalism in economics karena dianggapnya mengabaikan peran dari power. Sedangkan Fleckstein itu menekankan asumsi bahwa actors are assumed to construct rationals for their behavior and the basis for how they view the world. Sedangkan Granovetter sangat jelas kita kenal mengkritik new institutional economics itu berdasarkan paradigma embeddedness in a social network. Dan Powell itu juga menekankan mengenai network. Sedangkan institutional economics itu tentu berbeda paradigmanya dengan paradigma dalam sociological institutionalism seperti dalam kritik ini. Tapi tentu dalam kuliah ini tidak akan kita perdalam lebih jauh. Kita hanya membandingkan apa yang diuraikan oleh Victor Ney
perbedaan new institutionalism di dalam ilmu ekonomi dan dalam sosiologi. Pertama, asumsi terhadap perilaku tadi sudah perkenalkan sepintas. Kalau institutionalism di dalam ilmu ekonomi itu rasionalitas tapi terbatas, kemudian adanya informasi asimetris dan ketidakpastian yang memunculkan opportunistic behavior. Sedangkan di dalam sosiologi ekonomi, rasionalitas itu terikat pada konteks. Aktor termotivasi oleh kepentingan yang biasanya terbentuk oleh kesamaan keyakinan, norma, dan ikatan jaringan. Di dalam aspek aktor-aktor dalam ekonomi, aktornya itu organisasi dan individu. Sedangkan di dalam sosiologi ekonomi, organisasi adalah aktor, individu mengartikulasi kepentingan di dalam organisasi dan jaringan. Maka kalau di dalam sosiologi ekonomi ada leveling dari mikro meso dan makro. Kemudian definisi institusi juga ada perbedaannya, di mana institutionalism dalam ekonomi itu batasan yang dibangun oleh manusia, baik aturan formal maupun informal yang menstrukturkan insentif, struktur tata kelola. Sedangkan di dalam sosiologi ekonomi itu institusi dikenal sebagai sistem interrelasi dari elemen-elemen institusional, baik yang formal maupun informal, yang memfasilitasi, memotivasi, dan mengatur tindakan sosial dan ekonomi. Makanya di dalam sosiologi ekonomi lebih menekankan kepada jaringan dan keterlekatan di dalam jaringan sosial. Kemudian ada mekanisme level makro, negara memaksimalkan pendapatan biaya transaksi dari satu yang disebut sebagai economizing by firms, itu untuk asumsi ekonomi, institutionalism dalam ekonomi. Sedangkan dalam sosiologi ekonomi, kebijakan negara, mekanisme pasar itu merupakan suatu tindakan kolektif. Sedangkan mekanisme level mikro itu sebagaimana juga sudah diurai sebelumnya bahwa asumsinya adalah opportunistic behavior, atau yang dikenal sebagai self-interest seeking with guile, mengejar keuntungan sendiri dengan kecurangan. Itu asumsi dari institutionalism dalam ekonomi. Sedangkan di dalam sosiologi ekonomi, tindakan didorong oleh kepentingan dalam konteks organisasi dan jaringan. Dalam Victor ini sangat jelas dibedakan dua gambar ini. Gambar kiri adalah model of new institutional economics, sedangkan yang kanan adalah model for the new institutionalism in economic sociology. Detailnya dapat dilihat di dalam penjelasan tersebut. Demikian saya kira ini pengantar pada sesi ke-10 ini segmen pertama untuk memberikan landasan adanya perbedaan aliran-aliran atau mazhab di dalam institutionalism, khususnya berangkat dari asumsi sosiologi yang dibedakan dengan asumsi economics. Maka berkembang sociological institutionalism dan institutional economics, walaupun sama-sama mengkaji institusi dari perspektif institutionalism, tapi memiliki asumsi-asumsi dasar yang berbeda, dan kemudian tentu bagaimana arah dari research institutionalism tersebut, tentu ada perbedaan-perbedaan. Namun demikian, ini menandakan betapa walaupun ada perbedaan tentang prinsip dasar dan atau secara keseluruhan paradigma dasar dari kedua institutionalism tersebut, menandakan betapa pentingnya telaah institusi, baik dari perspektif sosiologi maupun perspektif ekonomi. Nah, saudara-saudara nanti tentu akan terus mendalami mengenai institutionalism ini, tapi tentu penekanannya adalah pada sociological institutionalism. Adapun dasar-dasar mengenai institutionalism in economics itu perlu diketahui supaya kita juga bisa mendudukkan di mana telaah kita tentang institusi dari perspektif sosiologi.
Terima kasih.